wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprila Widyadana dengan NIM 111211309. Saya di sini ingin mempresentasikan bagaimana caranya untuk membuat perusahaan baru di sistem aplikasi Accurate 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas besar akuntansi komputer. Yang pertama-tama adalah kita membuka aplikasi Accurate 5, kemudian kita membuat data perusahaan baru pada menunya. Kemudian setelah kita mengklik membuat data perusahaan baru, di sini muncul membuat database. Membuat database adalah kita harus menamakan berkas kita. Di sini kita menamakan berkas kita adalah PT Data Prima. Langkah yang pertama adalah kita mengisi mata uang. Di sini kita harus mengisi namanya apa, kita isi dengan rupiah, kemudian nilai tukarnya kita isi 1, sama tipe nilai tukarnya, negara asalnya yaitu Indonesia, kemudian simbolnya adalah rupiah atau disingkat Rp. Kemudian langkah yang kedua adalah kita mengisi informasi periode perusahaan. Di sini yang kita isi adalah nama perusahaannya dan alamatnya, kemudian tanggal mulai tutup buku dan tahun fiskal, dan default periodenya. Jangan lupa mengisi mata uang defaultnya. Setelah semua selesai diisi, kemudian kita klik lanjut. Langkah yang ketiga adalah mengisi informasi pajak perusahaan. Di sini yang perlu kita isi adalah nama perusahaan pajaknya, yaitu PT Data Prima, alamat pajaknya, alamat yang tadi kita isi, kemudian nomor seri faktur pajak, NPWP, no pengukuhan PKP, tanggal pengukuhan PKP-nya, kode cabangnya, jenis usaha, dan KLU SPT-nya. Setelah itu kita klik lanjut. Langkah yang keempat adalah kita harus menghapus, pada kolom yang pertama kita harus menghapus semua akunnya kecuali opening balance dan akun retained. Kemudian kita klik import. Kemudian kita pilih berkas data Excel yaitu PT Data Prima, kemudian klik ambil data. Kemudian kita isi definisi kolomnya. Semuanya harus diisi berdasarkan akun-akunnya. Setelah semua diisi, pastikan untuk selalu menghapus akun kolom yang pertama dari data sumbernya. Setelah itu, kita klik import data. Pastikan untuk mengisi sesuai dengan akun-akunnya agar tidak terjadi kesalahannya. Langkah yang kelima adalah kita mengisi akun default mata uang. Apa saja yang kita isi? Yang kita isi adalah nama mata uangnya yaitu rupiah, kemudian akun hutang dan akun piutangnya. Setelah kita mengisi, kemudian lanjut. Langkah keenam yaitu kita mengisi daftar lain. Yang kita isi dalam daftar lain yaitu syarat pembayaran dengan pajaknya. Syarat pembayarannya kita isi dengan 3 kolom, yaitu diskon yang 2%, 5%, dan 0%. Kemudian kita mengisi hari diskonnya dan namanya. Pada pajak, kita isi kode dengan T, namanya adalah PPN, yaitu pajak pertambahan nilai, kemudian nilainya adalah 10%, pajak penjualannya 21104, pajak pembeliannya 11108. Akun pajak penjualannya adalah PPN keluaran, sedangkan akun pajak pembeliannya adalah PPN masukan. Setelah itu, kita klik lanjut. Langkah ketujuh yaitu kita mengisi tipe pelanggan. Di sini yang kita isi adalah metode pengirimannya. Kita mengisi 2 kolom, yaitu pengiriman JNT Express dan Tiki. Setelah itu kita lanjut. Langkah ke-8 adalah kita mengisi data customer. Klik import, kemudian ambil data customer, data Excel-nya, kemudian kita klik ambil data. Setelah itu kita mengisi seperti tadi dengan definisi kolomnya. Tidak lupa data sumbernya kita harus selalu menghapus kolom yang pertama. Setelah semua diisi, kemudian kita klik import data. Pastikan untuk tidak ada file yang gagal. Kemudian langkah yang ke-9 adalah kita mengisi data supplier. Di sini kita klik untuk import dari berkas, setelah itu klik data supplier, kemudian jangan lupa untuk selalu menginput datanya. Untuk langkah 10 dan ke-11 tidak ada data yang perlu kita isi, maka kita lanjut untuk langkah 12. Untuk langkah yang ke-12 yaitu kita mengisi akun default barang. Di sini semuanya perlu kita isi. Persediaan barang kita isi dengan akun persediaan barang dagang, kemudian penjualan kita isi dengan penjualan, retur penjualan kita isi dengan akun retur penjualan, diskon barang penjualan
kita isi dengan diskon penjualan. Setelah itu akun barang pengiriman kita isi dengan akun persediaan barang dagang. Harga pokok penjualan kita isi dengan akun harga pokok penjualan. Retur pembelian kita isi dengan akun persediaan barang dagang. Sedangkan akun biaya kita isi dengan beban lainnya. Dan akun barang belum ditagih kita isi dengan hutang aksesoris. Setelah itu kita klik lanjut. Pada langkah 14 yaitu kita mengisi data inventory. Seperti biasa kita ambil data inventory pada berkas Excel-nya. Kemudian kita hapus kolom awal. Setelah itu kita mengisi definisi kolomnya sesuai dengan akun-akunnya. Setelah semuanya benar, kemudian kita klik import data. Setelah semua data diimport, maka akan muncul tabel seperti ini. Tabel yang sudah benarnya seperti ini. Setelah tabelnya benar dan sesuai, baru kita bisa klik lanjut. Pada langkah ke-15 adalah kita harus mengimpor data Excel tax fixed asset. Kemudian jangan lupa untuk ambil data. Setelah data tampil, jangan lupa untuk selalu menghapus akun yang pertama dari data sumbernya. Setelah itu kita mengisi definisi kolomnya yang sesuai. Kemudian setelah itu kita import data. Jika sudah import data, maka tabel akan tampil seperti tampilan yang ada di sini. Barulah kita bisa klik lanjut. Seperti biasa pada langkah 16 yaitu kita mengambil data pada data Excel yaitu fixed asset type. Setelah itu mengisi definisi kolom, setelah itu kita import data. Setelah diimpor, tabel tipe aset tetap akan muncul seperti ini. Setelah itu kita baru bisa klik lanjut. Lanjut langkah ke-17 yaitu kita mengambil data Excel yaitu data Excel fixed asset. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengambil data. Kemudian hapus data yang pertama seperti biasa pada data sumber. Kolom yang pertama kita hapus, isi definisi kolomnya sehingga benar. Setelah itu baru kita bisa impor data. Setelah kita impor data, maka daftar aktifat tetap akan muncul tabel seperti ini. Ini adalah tabel yang benarnya. Kemudian kita lanjut. Pada langkah 18 kita tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi kita harus memperhatikan debit dan kreditnya. Kita harus memperhatikan agar selalu balance. Jika tidak balance, maka kita harus mengulang dari awal untuk membuat perusahaan baru. Untuk langkah ke-19, data ini sudah selesai semua. Kita harus klik lanjut, kemudian selesai. Kemudian kita tutup data dan backup. Pada transaksi yang pertama yaitu kita mengisi tanda terima customer. Yang pertama adalah kita mengisi yang kita masukkan datanya yaitu PT Cemerlang, rate-nya, kemudian check date-nya, kemudian payment date-nya, kemudian from now-nya, kemudian check amount-nya, kemudian JMI equivalent, kemudian saldo kreditnya. Pada kolom bayar, jangan lupa untuk mengklik tanda checklist-nya, kemudian kita simpan dan tutup. Pada transaksi yang kedua, ini dilakukan oleh CV Fajar Dinanti. Jangan lupa untuk mengisi banknya, kemudian check date-nya, kemudian from number-nya, kemudian isi payment date-nya atau tanggal pembayarannya, kemudian check amount. Jangan lupa untuk checklist pada tanda bayarnya, setelah itu simpan dan tutup. Pada transaksi pembelian kali ini dilakukan oleh vendor PT Langit Biru. Tidak lupa untuk mengisi data-datanya. Kemudian seperti biasa mengisi from number-nya, isi invoice number-nya, invoice date-nya, ship date-nya, dan terms-nya yaitu diskonnya. Kemudian cek lagi apakah totalannya sudah benar, habis itu simpan dan tutup. Transaksi pembelian selanjutnya masih dilakukan oleh PT Langit Biru dengan harga pokok penjualannya yaitu 200.000. Selalu pastikan apakah sudah benar semua datanya, kemudian simpan dan tutup. Pada faktur penjualan kali ini ditujukan untuk Grand Samudra Butik. Tidak lupa selalu mengisi data-datanya dengan benar, pastikan angka-angkanya dengan benar sesuai dengan data yang telah dikasih, kemudian simpan dan tutup.
Transaksi selanjutnya adalah pembayaran pembelian yang dilakukan oleh PT Langit Biru. Tidak lupa untuk mengisi data banknya, kemudian dicek lagi tanggalnya, kemudian menceklis tanda bayar pada kolom yang di bawah itu, kemudian simpan dan tutup. Transaksi kali ini adalah tanda terima customer. Tidak lupa untuk mengisi tanda checklistnya pada kolom bayar. Setelah itu mengisi kolom-kolom akun yang diperlukan, kemudian pastikan tanggal pembayarannya sudah benar. Setelah itu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya adalah deposit lainnya, yaitu deposit kepada Bank BNI dengan jumlah 9.350.000 dengan memo penerimaan uang muka penjualan CV Fajar Dinanti. Transaksi selanjutnya adalah faktur penjualan kepada pelanggan tunai dengan subtotal 27.185.250.000 dengan PPN sebesar 2.700.185.25.000. Jadi total invoice-nya adalah 29.903.775. Kemudian isi tanggal sesuai dengan pembayarannya. Setelah semua benar, kemudian simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu faktur penjualan kepada pelanggan tunai sebesar 29.903.775.000. Setelah itu klik kolom bayar, kemudian cek tanggalnya, setelah itu simpan dan tutup. Transaksi kali ini adalah retur pembelian yang dilakukan oleh PT Langit Biru. Kita checklist pemasok kena pajaknya. Setelah itu mengisi daftar apa saja yang dikembalikan. Lihat subtotalnya dan total returnnya. Kemudian simpan dan tutup, pastikan semuanya sudah benar ya. Tabel ini adalah tabel penerimaan penjualan. Kita klik checklist semuanya pada semua kolomnya. Lihat kalkulasi saldonya. Dan selisih saldonya harus balance ya. Tanggal rekonsiliasinya adalah tanggal 31 Desember 2022. Dengan total yang sesuai yaitu 179.595.246,25.000. Other deposit atau deposit lainnya kita lakukan kepada Bank BNI dengan menggunakan voucher nomor JSG pada tanggal 31 Desember 2012 dengan memo jasa giro sebesar Rp19.475.314.000. Transaksi yang terakhir yaitu memastikan seluruh tabelnya benar, yaitu mengklik bayarnya. Klik tombol checklist semua pada kolom bayar. Pastikan ini rekonsiliasi pada tahun 2012. Kemudian save dan tutup. Sudah selesai video presentasi yang saya buat untuk tugas besar akuntansi komputer pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.